Kan hebat berarti. 6 orang ini kalau kita bina, berikan konstruksi menulis yang baik, akan menjadi tidak akan pernah kalah dengan penulis di luar. Gitu. Saya sering ngomong dengan kawan-kawan muda-muda ini ya, Anda itu sebenarnya lebih hebat dari kami. Punya kesempatan ya. Anda punya kesempatan menulis yang seluas, punya referensi yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Kreatif. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena beliau ini akan mengajari kita beberapa hal yang sangat luar biasa. Langsung saja kita sambut Bang Rusmin Sofia. Selamat datang Bang. Terima kasih sudah diundang di podcast Basecamp Kreatif. Saya pikir ini satu kegiatan yang sangat menarik dari anak-anak. Demikian. Jadi podcast kita ini saya jelaskan dulu, kita untuk mendidik teman-teman semua. Jadi kita mengajari, mengedukasi beberapa hal yang positif seperti itu. Jadi kita memberi tontonan-tontonan yang lebih edukatif, informatif seperti itu. Oke. Bang Rusmin, saya ingin tahu sedikit tentang Bang Rusmin, boleh ya? Boleh, silakan. Boleh dong diceritain tentang lahirnya di mana, terus pendidikannya bagaimana? Coba silakan. Ya, terima kasih. Saya lahir di Tugwali 57 tahun yang silam. Wow. Pendidikan saya terakhir di salah satu universitas negeri di Jogja. Alhamdulillah tidak selesai. Tidak selesai. Istri saya bekerja sebagai tenaga pendidik di salah satu taman kanak-kanak negeri di Tugwali. Saya alhamdulillah dikaruniai oleh 2 orang putri yang cantik. Yang satu sudah menikah, lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang paling bontot, yang bungsu di salah satu sekolah tinggi ilmu kesehatan di Pangkal Pinang. Oh, masih kuliah ya? Iya. Oke. Kenapa tuh kalau boleh tahu nggak lulus di perguruan tinggi? Nah itu banyak persoalan lah. Kalau kita diceritakan mungkin di podcast ini tidak bisa 3 hari 3 malam. Oh berarti intinya inilah karena kesibukan seperti itu ya? Iya, salah satunya mungkin kecintaan kepada dunia tulis menulis itu. Itu yang membuat mungkin juga kita agak terhambat dalam hal-hal dunia pendidikan. Padahal pendidikan itu kan penting. Tanpa pendidikan kita tidak bisa bersaing dengan orang-orang. Walaupun dewasa ini kan pendidikan bisa diraih di mana pun. Betul. Walaupun tidak harus dilewat perguruan tinggi, kan banyak media-media yang bisa jadikan kita untuk belajar. Tapi sekolah itu sangat penting. Pendidikan itu sangat penting, sangat utama. Itu modal kita untuk berkompetisi kan di zaman yang serba modern ini, serba teknologi ini. Jadi kalau sekenal saya, Bang Rusmin ini bisa dibilang legend penulis di Bangka Selatan. Kalau disebut demikian, alhamdulillah. Jadi boleh dong diceritain tentang perjalanan karir Bang Rusmin sampai sekarang ini, mulai dari awal-awal belajar nulis sampai nyari-nyari referensinya sampai sekarang bisa jadi legend penulisan seperti itu. Ya, saya berangkat dari jurnalistik. Jadi tahun 1999 saya bergabung dengan tabloid Sketsa. Tabloid Sketsa itu tabloid sisipan majalah Stadian. Jadi dulu ada PT Timah punya majalah bulanan namanya Stadian. Nah kami bergabung di Sketsa. Jadi setiap majalah Stania edar, kami disisipkan di dalam itu. Jadi pembaca majalah Stania selain mendapatkan majalah Stania juga mendapatkan tabloid Sketsa. Itu milik PT Timah. Kemudian usai dari Sketsa berubah nama menjadi tabloid Integritas. Pasti tahun 1999. Lewat tabloid Sketsa
kita belajar dan diajarkan tentang dunia jurnalistik yang seutuhnya. Tentang menulis berita, tentang teknik-teknik menulis feature, dan segala macam dalam ilmu jurnalistik kita didapatkan. Hampir setiap Sabtu kami belajar. Setiap Sabtu kami belajar hampir 2 bulan lah. Kami belajar tentang teknik menulis berita, tentang belajar jurnalistik itu apa yang sebenarnya. Setelah hampir 2 bulan kami mulai dilepas di harian. Di harian 2 atau 3 bulan waktu itu di Stadia lepas dari tabloid Integritas itu 2-3 bulan lah. Kami ditempatkan di surat kabar harian Suara Bangka. Itu bisa dibilang sebelum Bangka Pos, harian Suara Bangka itu telah terbit harian. Kami ditempatkan di situ sebagai jurnalis untuk wilayah Togwali. Dan itu berlangsung sampai tahun 2001 kalau 2001. Setelah surat kabar harian Suara Bangka, kami ditempatkan di mingguan Bangka Express. Bangka Express sekitar tidak lama juga, mungkin sekitar 7-8 bulan. 2001 akhir kalau saya bergabung diajak oleh PT Kobatin, salah satu perusahaan tambak yang berada di Toba, untuk mengelola majalah internal mereka. Jadi mereka punya majalah internal namanya Warta Raksa. Dan itu hampir 6 tahun, 2001 sampai 2006 akhir. Saya bergabung mengelola majalah tersebut. Ya, majalah internal Warta Raksa Kobatin. Nah, setelah dari majalah Warta Raksa hampir 6 tahun lah, saya kemudian baru aktif kembali di media online. Ini media koran. Ini sebenarnya tahun 2015 terakhir. Jadi hampir 2007, 2015 hampir 8 tahun. Saya tidak aktif di media. Namun saya sering menulis. Sering menulis. Dari situlah saya tahu, mulai saya belajar menulis cerpen, menulis opini. Nah, dari 2007 lah saya mulai menulis opini, menulis cerpen di media-media lokal Bangka Belitung. Di Bangka Pos dulu hampir tiap minggu lah. Sebulan sekali itu minimal cerpen kami dimuat di Bangka Pos. Nah, 2015 sampai 2016 saya diajak bergabung di media online Cendana News Jakarta sebagai redaktur budaya. Jadi ngurus-ngurus sastra, ngurus-ngurus cerita pendek, ngurus-ngurus tentang tulisan feature sastra selama hampir setahun lah, 2015-2016. Dari 2016 saya kemudian stop, tapi saya masih aktif. Saya nulis cerpen di media, baik media lokal maupun media nasional. Nah, kemudian terakhir ini 2 tahun kemarin saya bersama beberapa tokoh-tokoh budaya Bangka Selatan mendirikan media online berbasis sastra, berbasis budaya, yaitu Bekaspedia. Bekaspedia. Ya, khusus bahas tentang budaya. Menarasikan tentang budaya. Demikian ya. Jadi karena kalau dari perjalanan tadi sangat luar biasa sekali. Berarti abang ini memang legend di penulisan kalau di Bangka Selatan ini. Karena penulisan di Bangka Selatan ini setahu saya itu memang dari dulu suka ada hal-hal yang penulisan, membaca seperti itu. Jadi kalau dari
dari penulisan ini gimana menurut Abang kalau di Bangka Selatan ini? Dunia literasi, dunia tulis menulis, dunia membaca, ini dunia kepenulisan. Sebenarnya secara data, secara fakta itu sudah dimulai sebenarnya tahun 70-an. Tahun 70-an waktu itu ada salah satu tokoh penulis Tobwali ya. Iya. Tobwali Bangka Selatan lah. Beliau juga seorang karyawan Timah. Iya. Beliau kerja waktu di PT Timah. Waktu itu kami masih kecil-kecil tapi seringlah membaca tulisan beliau dan beliau amat populer zaman itu. Namanya Pak Bakri Jais. Bakri Jais ya, saya coba tulisannya ya. Bakri Jais itu dikenal sebagai wartawan. Makanya saya sering bilang wartawan pertama Tobwali itu adalah almarhum Bakri Jais. Setelah almarhum wafat, dunia kepenulisan Bangka Selatan sebenarnya dilanjutkan oleh tokoh muda pada waktu itu, era-era 80-an itu Pak Rizani Usman. Pak Rizani Usman itu salah satu jurnalis asal Tobwali yang berkiprah tapi di tingkat nasional. Dia menjadi wartawan pelita kalau misalnya. Dia juga pernah menjadi reporter televisi TPI, kalau tidak salah juga RCTI. Nah, setelah Bakri Jais dilanjutkan oleh Pak Rizani Usman. Setelah itu juga ada lahir Pak Supriyadi Jamhir. Pak Supriyadi Jamhir ya. Supriyadi Jamhir itu salah satu wartawan Tobwali yang bekerja untuk koran harian nasional Bisnis Indonesia. Bisnis ini. Jadi membahas tentang bisnis. Iya, beliau bekerja sana. Jadi beliau juga termasuk salah satu esais hebat juga. Waktu masih sekolah, saya tahu beliau itu juga sering menulis esai kritik tentang berbagai macam persoalan, khususnya tentang film, tentang sastra di waktu itu di Bandung, di Harian Pikiran Rakyat. Jadi artinya dunia kepenulisan bagi Tobwali, bagi warga sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Jadi kalau sekarang pun misalnya dunia ini mulai berkembang, mulai dibicarakan, mulai terbicarakan, sebenarnya ini bukan hal baru. Jadi dimulai dari almarhum Pak Mamang kita itu, orang tua kita Pak Bakri Jais, dilanjutkan oleh Pak Rizani, kemudian dilanjutkan oleh Pak Supriyadi Jamhir. Kemudian barulah periode kami. Periode kami kan tahun-tahun 99 tahun 2000-an. Kami melanjutkan dan dilanjutkan yang sekarang ini ya, anak-anak ini ya. Jadi kalau dari penulisan ini sebenarnya kita harusnya bangga ya. Iya. Karena kita sudah punya orang-orang yang berkiprah di ranah nasional. Betul. Seperti itu. Ya, jadi mereka itu kan yang sebenarnya memperkenalkan Tobwali di tingkat nasional. Cuma mungkin perkenalan mereka ini senior-senior ini kepada yang baru-baru ini mungkin yang kurang. Jadi motivasi atau minat ini masih kurang mengangkat gitu mungkin. Ya bisa demikian, tapi kita harus segera menyampaikan kepada generasi muda. Dalam setiap misal kegiatan kita selalu menyampaikan sejarah literasi di daerah ini ya. Kita menyampaikan sejarah para penulis, para jurnalis zaman dahulu kan. Mereka ini sebenarnya hebat, seperti Pak almarhum Bakri Jais, Al-Fatihah untuk beliau. Beliau sebagai selain bisa menulis berita, dia juga bisa menulis sastra. Dia menulis cerpen. Itu kan jarang. Biasanya betul. Kalau di nasional itu kan seperti misal Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad selain dia bisa menulis berita, dia kan bisa tulis sastra. Bisa menulis cerpen. Nah seperti Pak Supriyadi Jamhir, dia bisa tulis berita, dia bisa tulis esai. Itu kan hebat. Mempunyai ya istilahnya talenta luar biasa. Karena tidak semua orang bisa nulis sastra, tidak semua orang bisa nulis cerpen, tidak gampang nulis itu. Kan abang pernah lihat penulis di sini hasil tulisannya, terus mungkin pernah jadi juri penulisan seperti itu. Jadi dari segi penulisan
kualitas penulisan ini bagaimana Abang lihat? Kalau dari yang zaman sekarang? Kalau dari sisi materi atau tema, mereka sebenarnya lebih beragam, lebih bervariasi ya, lebih banyak. Kita senang juga, mungkin mereka punya referensi yang banyak kan, referensi yang banyak tentang berbagai hal, berbagai kondisi. Mereka bisa memotret berbagai persoalan kan, bisa menarasikan persoalan-persoalan itu ke cerita. Anak-anak sekarang gue pikir lebih hebat lah. Lebih hebat, makanya mereka bisa melahirkan buku kan. Iya betul. Nah, beberapa anak-anak Bawali, anak-anak Bangka Selatan itu kan melahirkan buku, misalnya Musda itu yang sebenarnya saya bangga juga karena beliau itu menjadi pionir, titik awal, starting point, membuat orang-orang mulai membuat buku. Jadi buku beliau dulu tahun 2016 itu disleksia. Disleksia itu menjadi titik awal kebangkitan buku di Bangka Selatan. Kemudian dilanjutkan oleh adik kita yang di SMA Negeri 1 Air Gegas, Hoiria Apriza yang melahirkan buku kumpulan cerpen kemarin diproduksi oleh Galuh Patria kan? Galuh Patria Jogja itu kalau tidak salah judulnya Ayah Aku Rindu. Kemudian anak-anak SMP 2 ini juga Toboli juga melahirkan buku kumpulan cerpen. Nah kan karya mereka itu sebenarnya beragam tema. Jadi tema yang mereka tampilkan di bentuk cerita pendek itu beragam. Mungkin karena referensinya bagus kan. Zaman mereka banyak mendapatkan mungkin dari media internet kan. Mereka tinggal buka kalau menarasikan persoalan ini seperti ini kan. Mereka menarasikan persoalan seperti ini. Misalnya soal-soal bully yang tulis, soal-soal kehidupan sekolah kan. Nah, mereka kalau secara teknis, secara materi mereka lebih beragam daripada kami dulu. Mungkin karena zaman itu kan untuk mencari referensi kan susah. Iya susah, harus nyari buku. Nyari buku kan. Dan buku waktu itu kan susah juga gitu. Iya, kalaupun kita dapat harus di kota-kota besar. Nah, kan. Kalau sekarang kan begitu lihat dunia di genggaman. Iya, handphone yang mendapatkan tema tentang kehidupan sekolah, tema tentang pertanian. Kan tema ini gampang lah mereka. Tema tentang penyakit misalnya kan mereka bisa gampang mendapatkan. Tapi kalau dari segi teknis, pemilihan katanya, aturan penulisannya, gimana kalau menurut Abang? Kalau secara mereka kan menulis itu kan harus kita banyak membaca. Iya betul, referensi. Membaca itu menjadi kata kunci ya. Kata kunci kita menulis. Makanya saya selaku ketua gerakan pemasarakatan minat baca selalu menganjurkan untuk membaca. Membaca itu menjadi kita yang paling penting lah. Betul. Yang paling penting. Dengan banyak membaca, kita banyak mendapatkan banyak referensi. Banyak mendapat pengetahuan. Iya. Nah, bagi para penulis dengan banyak membaca akan banyak mendapatkan. Betul. Ragam bahasa, ragam kata. Ya, ragam kata, diksi kan juga kita bisa dapat kutipan-kutipan yang selama ini mungkin kita asing bagi kita. Kita banyak mendapatkan hal-hal demikian. Nah, jadi menulis itu ya siapa pun harus terus menulis. Karena tidak ada orangnya berhenti menulis, tidak ada. Jadi dengan menulis kita bisa menambah perbendaharaan kata, perbendaharaan prasa, perbendaharaan diksi, narasi, segala macam yang berkaitan dengan dunia penulis ini. Nah ini yang saya pikir kawan-kawan muda itu kan, penulis-penulis muda itu harus banyak mendapatkan referensi ya. Betul. Bisa sih belajar, terus jangan merasa kita sudah hebat. Walaupun kita misalnya pernah mendapatkan juara, pernah melahirkan buku. Karena kalau kita merasa kita misalnya hebat, tak mau belajar lagi, kita akan ditinggalkan orang. Betul. Apalagi zaman kan. Betul. Demikian cepat kompetisinya. Jadi karena minat baca orang pun bergeser-geser kan. Kadang minat bacanya yang fiksi, nanti minat baca pindah lagi ke ilmiah atau seperti apa kan. Seperti itu.
Jadi kalau kita lihat dari bahasa literasi, kalau zaman dulu kan literasinya itu baca tulis. Iya. Kalau sekarang udah banyak literasi, termasuk literasi internet, Iya. bagaimana kita menggunakan internet. Nah, kalau dari segi penulisan kan kalau di zaman sekarang ini penulisan ini sangat-sangat diperlukan. Misalkan kayak seperti kami bikin video pun harus ada penulisannya. Terus kita bikin cerpen, naskah, apa segala macam, monolog, itu kan perlu ditulis dulu. Nggak mungkin kita ngomong seperti ini terus tapi tidak menulis. Iya. Dan sebelum menulis kan pasti kita baca dulu kan. Video seperti ini sebenarnya menulis dengan kata, dengan betul, kita Pak. mengucapkan sebenarnya. Menulis lewat tuturan Tutur kata. bahasa. Iya betul, diucapkan seperti itu, tulisan yang diucapkan. Ya. Nah, dari segi penulisan, anggaplah kita bikin video ini mengucapkan ini adalah penulisan. Ya. Nah, jadi kan kadang orang sembarangan tuh nulis. Misalkan ada yang sampai bikin hoax, penggiringan opini seperti itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Bagaimana etika-etika dalam penulisan seperti ini. Kalau dari kacamata penulis seperti Bang Rusmin seperti apa itu? Kalau dalam di jurnalistik kan ada standar etika jurnalistik kan? Iya. Ada kode etik jurnalistik. Jadi orang menulis itu berdasarkan fakta, baik fakta peristiwa maupun fakta pendapat. Itu kan kalau dalam kita dunia tulis menulis, kita yang pasti tidak boleh menulis atau menceritakan atau menuturkan diksi atau narasi yang bersifat adu domba, apalagi misalnya menyebarkan berita bohong, hoax kan, itu sama sekali tidak dibolehkan. Dan itu sebenarnya bagi orang yang berkecimpung, mereka yang biasa berkecimpung, maka tulisan-tulisan mereka itu pasti mengobarkan semangat untuk bekerja, semangat untuk tanah air, semangat untuk orang ramai, semangat untuk publik, semangat nilai-nilai kejuangannya. Betul. Walaupun sebenarnya ada dalam tulisan itu, misalnya dalam tulisan opini ada nilai kritiknya, tapi ada nilai-nilai orientasinya kepada semangat. Iya, Semangat. Jadi kalau misalnya penulis itu misalnya menulis berita adu domba, berita hoax itu ya kita sangat meragukan ilmunya itu, keilmuannya ya. Iya. Tapi kadang kan orang sengaja nih, misalkan mau ngangkat isu-isu ini gitu. Jadi memang sengaja untuk menggiring opini masyarakat ke sana gitu. Jadi perlu juga kita edukasi masyarakat bahwa begini cara untuk memilih bacaan yang benar. Ya, jadi saya selalu ngomong di kegiatan-kegiatan misalnya memberikan materi pelatihan bahwa berita-berita yang hoax atau berita-berita yang bersifat isu itu tidak akan pernah dibaca orang. Yakinlah pergeseran minat baca orang, pergeseran daya baca orang kan kepada hal-hal yang positif. Apalagi anak-anak muda sekarang kan, mereka banyak referensi di sekolah, mereka dapat ilmu. Betul. Di keluarga juga dapat pengetahuan. Oh, ini bacaan yang baik, bacaan yang yang bermutu, bacaan yang bervitamin kan, bacaan yang bernutrisi buat mereka lah kan ke depannya. Jadi percayalah, pergeseran orang membaca itu udah hebat. Jadi orang tidak akan pernah lagi membaca berita-berita yang bersifat sensasi. Yakinlah. Nah, dalam kita misalnya menulis, orang kan membaca itu kan mendapat pengetahuan. Iya betul. Mendapat gizi kan, gizi mencerdaskan. Mencerdaskan. Misal kita menulis tentang Bangka Selatan, orang akan mendapatkan sesuatu yang bernilai tentang Bangka Selatan ya. Mulai dari keindahan kota, dari keindahan pantai, dari kuliner, beragam macam kehidupan, keragaman. Kalau misalnya kita nulis tentang hal-hal misalnya yang berbau isu ataupun hoax, tidak akan pernah dibaca orang. Yakinlah. Ini satu hal yang harus kita ingatkan kepada kawan-kawan penulis itu. Kalau berita sensasi selesai di situ, tidak akan panjang. Ya panjang, tidak akan berkelanjutan. Percayalah. Kan kalau dari segi
etika memang harus diperhatikan Ya, lagi ya. betul. Dan pembaca juga harus lebih cerdas untuk Ya, baca, memilah. Jadi semakin kita baca bacaan yang sensasi tadi, Iya. yang cuma untuk sementara Iya. tadi, jadi kita pun jadi kurang vitamin Iya, jadinya. betul lah. Kalau mendapatkan informasi yang bergizi, Iya. informasi yang mencerdaskan kita sebagai pembaca. Karena pembaca itu kan banyak pilihan. Jadi dia bisa membaca karya si A, karya B, karya C. Mereka akan menilai pembaca itu. Pembaca ini kan sekarang sudah cerdas. Saya selalu ngomong, sekolah, orang-orang sekolah ini kan banyak sekarang. Kalau dulu orang sekolah mungkin tahun-tahun kami dulu ya, tamatan SMA itu kan bisa dihitung dengan jari. Iya betul. Sekarang malah orang S1 kan, Rata-rata. ratusan orang kan, Iya. bisa disebut di Bangka Selatan mungkin ribuan orang yang lulus S1 kan. Nah mereka kan pengetahuannya kan tinggi. Iya. Mungkin mereka mau membaca karya ataupun tulisan yang tidak bermanfaat. Betul. Jadi memberikan gizi buat mereka, tidak mencerdaskan mereka kan. Nah, jadi minat baca mereka pun jadi bergeser. Iya, betul. Nah, terus mau kulik sedikit nih dari penulisan, dari sepekian panjang abang nulis seperti itu, Iya. pastilah ada referensi-referensi. Jadi mulai dari referensi cara menulisnya apa segala macam, boleh di-sharing ke teman-teman. Ya kalau saya dulu kan awal memang saya termasuk orang yang beruntung karena saya mendapatkan ilmu dunia tulis menulis ini ya, dunia boleh kita sebut biar gampang dunia literasi kan, dari orang-orang yang kompeten dalam bidang. Jadi pada waktu saya masih di tabloid sketsa, tabloid integritas itu kami mendapatkan pelatihan dari tokoh-tokoh pers era itu. Iya. Ada Pak Andi Doyang, kemudian Pak almarhum Tarman Azam, mantan ketua PWI Senior-senior semua ya. Indonesia, dan sederet nama lain. Kemudian pada waktu saya di Warta Kasa, saya pernah ikut pelatihan di lembaga pendidikan PES Dr. Stomo. Hampir 10 hari saya mendapatkan pengetahuan dari mantan ketua Dewan PES sebelum itu Pak Atma Pursuma, dari kawan-kawan tokoh-tokoh PES nasional era itu Pak kayak wartawan Tempo itu Arif Zulkifli. Mereka kita dapat lah. Saya termasuk orang yang beruntung lah. Kemudian di dunia sastra saya dapat beruntung lah, saya berkenalan dengan Golagol. Golagol dia salah satu guru saya. Iya. Kemudian saya bisa bersahabat baik dengan penulis novel sekaligus pencipta lagu Pak Hari Cahyono. Bisa mendapatkan ilmu dari mereka. Jadi saya ilmu itu alhamdulillah lah dari tokoh-tokoh besar ya, tokoh besar nasional. Jadi alhamdulillah lah saya merasa termasuk orang yang beruntung lah, bisa mendapatkan ilmu dari mereka, alhamdulillah. Dan mereka Golagong, bagi Golagong Toboli bukan kota asing bagi dia. Dia sudah berapa kali sini, 2 kali. Pak Hari Cahyono pernah juga ke sini. Malah dulu kami pernah rencana ngundang Arswendo Atmo Wiloto ke SMA Negeri ya. Iya. SMA Negeri. Nah, salah satu hal yang juga perlu saya jelaskan ya, literasi, kemajuan literasi di Toboli khususnya di Bangka Selatan itu kan tak lepas dari peran sekolah. Betul. Jadi banyak sekali tokoh penulis-penulis muda kita era setelah kami ya kan, itu lahir dari sekolah. Contohnya misalnya Musda tadi kan, SMP Negeri 2. Masih SMP pada. Waktu itu masih SMP, masih SMP. Mulai menulisnya dari SMP. Menulis dari SMP. Dia waktu itu SMP Negeri 2 Tukasadai. Kemudian Hoiria Apriza kan dari SMA Negeri 1 Air Gegas. Kemudian sekarang ada Putri Rahmawati dari SMA Negeri 1 Simpang 5. Kemudian ada Karya Arnando dari SMA Negeri 1 Toboli. Kemudian ada Felicia dari SMA Muhammadiyah Toboli. Nah mereka ini lahir dari lingkungan sekolah. Jadi literasi itu tidak lepas dari lingkungan sekolah. Jadi kita terima kasih lah
Iya. kepada para pendidik dan para pembina di sekolah yang bisa melahirkan anak-anak itu kan. Mereka sebenarnya tulisannya bagus, ya kita banget. Iya. Ya, kita bangga. Kemudian ada juga panel yang kemarin masuk 15 besar inkubator literasi pustaka nasional. Dia salah satu SIS dari SMA Negeri 1 Lepal. Kan hebat berarti. Iya. 6 orang ini kalau kita bina, kita berikan konstruksi menulis yang baik, akan menjadi tidak kalah dengan tidak akan pernah kalah dengan penulis di luar. Gitu. Saya sering ngomong dengan kawan-kawan muda-muda ini ya, Anda itu sebenarnya lebih hebat dari kami. Punya kesempatan ya. Iya. Anda punya kesempatan menulis yang seluas, Iya. punya referensi yang banyak, karena yang buku kan bebas. Betul. Anda tinggal mencari di internet kan, di Google. Oh, aku mau nulis tentang lingkungan, bisa mencari referensi di Google. Iya. Kalau zaman kami dulu kan susah. Susah lah. Kalau sekarang mereka kan alhamdulillah kan kita bangga. Mudah-mudahan sekolah ini kan tetap konsisten dalam membina, melahirkan anak-anak ini ya, penulis-penulis muda ini. Ada juga yang kemarin nih lomba puisi. Iya. Wih, itu keren bener itu. Bangga gitu kan. Kita juga tidak begitu paham nulis puisi ya. Iya. Mereka alhamdulillah kan. Makanya kalau ada kawan-kawan penulis-penulis besar yang kesini itu kita selalu mengajak mereka ke sekolah-sekolah. Karena itu salah satu lumbung kan. Lumbung untuk melahirkan anak-anak muda kan. Untuk melahirkan penulis-penulis muda. Makanya bagi-bagi itu penulis-penulis besar Jakarta nasional seperti Golagong, Hari Cahyono itu tidak asing dengan SMA Negeri 1. Iya. Tidak asing. Mereka pernah datang. dan tidak terbiasa. Nah, jadi artinya kota ini kota yang sudah welcome terhadap penulis-penulis besar. penulis besar. Dan mereka para penulis besar itu senang juga berkunjung ke sini ya. Karena antusias anak-anak itu sangat baik lah kalau kita boleh. Nah, kalau dari motivasi, bagaimana kita kira-kira caranya memotivasi teman-teman untuk mulai menulis? Karena kan kalau sudah mulai menulis pasti dia baca dulu kan, karena untuk nyari referensi apa segala macam. Nah, untuk meningkatkan minat tulis itu kira-kira untuk sekarang ini gimana ininya? Alhamdulillah beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Daerah, terus gerakan pemasyarakatan minat baca, ada Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, kami sering menyelenggarakan kegiatan pelatihan menulis. Alhamdulillah kemarin kita daerah ini bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional itu menyelenggarakan kegiatan lomba menulis esai. Esai itu tulisan yang paling tinggi dalam jurnalistik. Jadi setelah esai baru kemudian di bawahnya opini, feature, baru berita. Jadi esai itu paling tinggi. Dan alhamdulillah kita salah satu daerah di Bangka Belitung yang menjadi ruang inkubator literasi pustaka nasional itu. Alhamdulillah kemarin kita telah menuntaskan kegiatan lomba itu, melahirkan 15 esais terbaik dengan 3 esais pilihan. Waktu itu dimenangkan oleh Alpantorik yang meraih peringkat terbaik 1. Beliau itu guru SMA Muhammadiyah atau Wali. Kemudian peringkat 2 Pak Sumardoni. Beliau pendidik juga di SMA Negeri 1 Payung. Kemudian peringkat terbaik ketiga itu Mas Tiana. Dia kudengar beliau itu juga penulis, tinggal di Pulau Besar, kalau tidak salah Pulau Besar. Kemudian terbaik harapan 1 Pak Yudi Saprianto. Beliau kepala sekolah di SMA Negeri 1 Samarimba. Yang terakhir itu Ridania. Beliau masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu universitas di luar Bangka. Itu jadi salah
kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh baik oleh pemerintah maupun oleh kami dari GPMB, Gerakan Pemasarakatan Minat Baca, bersama PWI dan kelompok-kelompok yang lain ya, menyelenggarakan itu supaya memotivasi orang untuk menulis. Ya. Alhamdulillah buku-buku karya-karya penulis kita yang inkubator ini akan dicetak oleh Perpustakaan Nasional. Wah, luar biasa. Jadi akan dicetak oleh Perpustakaan Nasional dan akan disebarkan ke seluruh perpustakaan daerah yang ada di Indonesia. Keren mereka. Iya, Ini betul. karya mereka tentang kearifan lokal daerah ini akan dibaca orang dari Miangas hingga Pulau Rote. Keren kan? Iya, sangat luar Jadi biasa sekali. kualitas penulis kita saya sering katakan tidak pernah kalah, tidak bisa bersaing di panggung-panggung literasi nasional. Iya, sudah sangat luar biasa karena Iya. sudah bersaing di luar daerah, Ya, di nasional itu wah, memang sudah dikatakan udah penulis-penulis yang iya, sangat kompeten iya, seperti itu. Nah, dari penulisan yang sini saya sudah tidak ragu lagi dari segi penulisan. Dan kualitasnya juga sudah iya, terbuktikan. betul. Kalau dari penulis sendiri nih, maaf nih, kira-kira kalau kita jadi penulis bakalan jadi apa gitu? Maksudnya arahnya kemana aja gitu? Menulis itu kan bukan cuma sekedar kita dapat nama, bukan sekedar dapat prestasi, kita kan juga dapat duit. Iya. Dari menulis kita dapat duit, dihargai orang karyanya. Iya, betul. Maka orang Golagong hidup dari menulis. Golagong, Hari Cahyono bisa hidup dari menulis. Mereka juga sejahtera. Iya. Mereka bisa menyekolahkan anak mereka sampai ke jenjang tertinggi. Ya. Jadi menulis itu kan sebenarnya kalau sekarang ini bisa dibilang profesi. Maka saya dari dulu waktu masih jadi wartawan, saya senangnya di kolom KTP saya itu pekerjaan penulis. Tapi tidak tahu lah sampai sekarang masih ditulis wartawan. Kan? Saya senangnya profesi itu menulis. Karena menulis itu kan pekerjaannya sangat mulia. Pekerjaan untuk keabadian. Sebagaimana yang diomongkan oleh Pramudia Anantatur. Ya? Sepandai-pandai orang, kalau tidak menulis, dia akan ditelan oleh zaman. Karena dia tidak punya karya. Betul. Kalau kita punya karya kita tetap akan dibaca orang. Nah, dengan menulis, kita dikenal orang. Kita mendapat berbagai kemudahan. Dalam suatu kegiatan kadang-kadang kita dimudahkan lah. Selain memang kita dapat cuan juga anak-anak ini. Memang untuk mencapai yang seperti itu kan perlu proses. Tidak mungkin kita langsung menulis, kita langsung dapat duit. Betul. Dari buku kita dapat Royalti. dan sebenarnya juga banyak kawan-kawan yang hidup dari menulis itu. Saya meyakini lah dari semenjak 99 saya dunia literasi ini kan, dunia jurnalistik ini kan bisa menghidupi. Artinya duit yang kita dapatkan memang hasil olah karya kita. Betul. Karena penulisan ini sebenarnya kalau dari saya melihatnya itu adalah mengabadikan pemikiran kita. Iya, betul. Jadi biarpun sosok kita tidak nampak di depan, kelihatan di depan, tapi secara pemikiran, secara mungkin sifat kita juga bisa dilihat daripada tulisan-tulisan yang kita tulis. Betul. Seperti itu. Nah, jadi biarpun kita istilahnya tidak menampilkan diri, dengan penulisan kita pun, orang ini bisa diajak buat ini. Ya, Jadi betul. kita dapat kesempatan untuk mengambil entah itu kerjasama apa segala macam, Ya. bisa dari penulisan kita seperti itu. Terus cara penulisan yang baik itu kalau misalkan agar kita bisa dikenal, agar kita bisa dapat penghasilan itu dari sudut pandang abang bagaimana? Jadi sekarang kan media kan banyak, media online banyak. Jadi karya kita bisa kita salurkan kepada mereka. Memang kompetisi kan ketat. Kompetisi ketat untuk dimuat di sebuah media online kan sangat ketat. Iya, betul. Jadi tata caranya pasti beda untuk menulis ke online seperti ini, untuk menjadi esai. Tata caranya pasti beda kan? Nah, di beberapa tempat memang kita penulis itu kan harus bisa menilai medianya. Misalnya media yang menerima karya-karya remaja, mungkin tidak cocok buat saya. Iya, betul. Saya cocokkan mungkin di media-media yang agak
progresif lah kan. Ya betul. Kalau misalnya anak-anak yang remaja sekarang, misalnya yang seperti saya sebutkan penulis-penulis muda tadi kan, mereka kan tidak mungkin cocoknya di media-media online yang berbasis Remaja juga, iya, anak muda anak-anak gitu. muda. Termasuk juga nulis-nulis konten seperti Iya, mereka misalnya walaupun kompetisi ketat, saya pikir anak-anak itu sebenarnya kalau mereka mau bisa lah. Apalagi sekarang kan media online kan banyak tersebar kan dari berbagai jenis genre lah ya. ya. Ada yang khusus remaja, ada cerpen, ada puisi segala macam. Walaupun beberapa media koran nasional juga masih menerima kan. Saya pikir itu kan kesempatan bisa buat mereka bisa nambah nambah duit jajan, nama mereka juga dikenal. Mereka kan bisa kalau karya mereka misalnya hebat kan bisa diundang oleh sponsor, bisa diundang organisasi kan untuk memberikan semacam ceramah, motivasi, dan mereka kan biasanya kegiatan-kegiatan seperti itu kan diberikan honor. Iya, si seminar apa segala macam. Mereka. Kemudian mungkin ada juga kegiatan-kegiatan misalnya seperti ini kan perlu juga penulis naskah Betul ya. menggunakan mereka Ya, kan, betul. mendapatkan juga kan buat mereka. Seperti itu memang. Jadi sebenarnya mungkin kalau misalnya mereka di sekolah di luar, mereka bisa kerjasama dengan PH-PH, Ya betul. menulis cerita-cerita kan bisa ini kan. Itu kan salah satu sumber keuangan juga. Iya. Jadi jika punya, misalkan kan saya punya karya nih, mungkinlah karyanya belum yang kayak teknisnya belum tinggi, masih karya-karya sederhana. Kira-kira untuk menambah jam terbang itu, kira-kira karya saya ini kirim kemana biasanya? Ya sekarang kan tapi kita kan harus bisa melihat pasar daripada media itu kan. Misalnya Kompas, itu kan tidak mungkin cocok untuk misal kita mengirimkan puisi ataupun mengirim cerpen yang berbentuk remaja kan. Tapi mungkin kalau dulu tuh majalah Aneka, kan ada majalah Aneka. Nah anak-anak itu kan bisa ngirim ke sana kan, kan. Jangan sampai misalnya kemarin salah satu cerpen saya tentang Merkudut dan orang yang terhormat itu kan dimuat di Suara Merdeka Semarang. Arti penulis-penulis kita penulis-penulis Toboli, Bagas Selatan itu kan bisa bersaing dengan penulis-penulis yang di luar di Jawa. Jadi anak-anak ini sebenarnya bisa melihat pasar, melihat struktur media. Jadi kalau Kompas mungkin tidak cocok buat cerita remaja, mereka bisa ke Aneka. Kemudian juga di Jogja itu media online Mojok, Basa-Basikom. Mereka kan bisa mengirimkan ke sana. Dan satu hal, jangan putus asa kalau tulisan kita belum dimuat. Jangan putus asa kalau tulisan kita belum diterbitkan. Jangan putus asa kalau tulisan kita masih dikembalikan oleh redaksi. Dari situ kita bisa belajar di mana kekurangan kita, di mana kelemahan kita, di mana kelebihan kita bisa belajar. Itu salah satu pesan saya kepada kawan-kawan penulis muda itu jangan putus asa. Saya dulu kan tidak segampang yang diceritakan, langsung dimuat, bisa tidak juga kan, dikembalikan dengan catatan dari redaksinya. Tulisan Anda belum layak kami muat karena tidak cocok dengan kondisi media. Tulisan Anda masih memerlukan segala macam. Itu kan disampaikan oleh redaksi. Tapi kita kan tidak putus asa. Alhamdulillah sampai sekarang kan karya-karya kita kan bisa dinikmati oleh masyarakat, pembaca lah khususnya. Waduh, sorry sekali nih Bang, karena waktu kita jadi terpisah nih untuk kali ini. Tapi insya Allah kedepannya kita bakalan bikin part 2. Ya, amin. Tapi sebelum kita tutup podcastnya, mungkin ada beberapa motivasi untuk teman-teman dulu yang bisa disampaikan. Ya, kepada kawan-kawan penulis, tentu kita berharap lewat dunia literasi lewat dunia tulis-menulis, lewat karya buku, lewat karya bertutur dengan kata-kata
kita bisa mengangkat daerah ini juga. Jadi kita bisa bersaing dengan daerah lain tuh lewat dunia sastra. Itu yang sering saya sampaikan, bahwa lewat sastra kita bisa sepanggung dengan warga daerah lain. Betul. Dengan sastra kita bisa mengenalkan kota ini kepada publik di luar sana, dari Pulau Miangas hingga Rote. Untuk kawan-kawan tentu ini kita harus terus bersemangat menulis, karena dengan berkarya itu kita tidak akan pernah mati. Walaupun kita sudah wafat, namun karya kita tetap akan dibaca orang, Luar biasa. tetap akan dilihat orang, akan tetap dibaca kita. Yang berarti kita belum wafat sebenarnya kalau tulisan kita. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Cuma sekali lagi saya ingin menyampaikan, marilah kita menjadi sastra ini sebagai media untuk memperkenalkan kota kita, daerah kita kepada publik yang ada di luar sana, bahwa daerah ini bisa sepanggung dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Terima kasih, demikian. Luar biasa. Baik teman-teman, itulah dari Bang Rusmin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.